ilmiah. Kali ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian itu sendiri merupakan 3 poin dasar yang saling terpaut dalam menentukan dan juga menjawab sebuah permasalahan dan mencari solusi dalam penelitian ilmiah itu sendiri. Berikut ini saya memiliki ilustrasi mengenai ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian itu sendiri. Nah, ada dua kubu di sini, yaitu bagaimana menjawab sebuah permasalahan berdasarkan metode non-ilmiah dan juga berdasarkan metode ilmiah. Nah, ada sebuah masalah. Tentu sebagai seorang manusia, hasrat ingin tahu dan hasrat untuk menyelesaikan masalah itu tentu ada. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih sebuah bagan yaitu dengan metode non-ilmiah, maka pendekatan-pendekatannya juga akan berlangsung secara non-ilmiah. Misalnya dengan cara wawancara yang tidak jelas, kemudian juga menduga-duga, kemudian atau berdasarkan hal-hal yang tidak dapat dipercaya secara logika. Namun ketika mendapati sebuah masalah, kita ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan ilmiah atau metode ilmiah, maka pendekatannya pun menjadi pendekatan yang ilmiah untuk mencari jawaban dan mencari solusinya. Pendekatan ilmiah itu ada banyak sekali ya, salah satunya adalah lewat penelitian dengan berbagai macam metode penelitian di dalamnya. Ada metode deskriptif, kemudian metode komparatif ya atau perbandingan, kemudian metode kuantitatif juga, dan berbagai macam metode yang dapat dicarikan solusinya dan juga mencari jawaban yang tepat terhadap suatu permasalahan tersebut. Di sini berdasarkan ilustrasi dalam slide yang terdahulu, saya memiliki contoh. Misalnya ada sebuah permasalahan yang sering terjadi di kehidupan senyatanya ya. Ambil saja contoh sederhana yaitu Amir sedang sakit perut selama seminggu. Nah, ini kan sebuah permasalahan sakit perut yang tidak biasa dialami oleh Amir selama seminggu. Nah, ada dua kubu yang seperti ilustrasi sebelumnya, bahwa kubu dengan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Untuk menjawab permasalahan Amir mengapa sampai sakit perut selama seminggu, orang-orang yang melakukan secara non-ilmiah itu akan melakukan tindakan-tindakan berdasarkan non-ilmiah juga ya, misalnya pergi ke dukun, kemudian melakukan penyembuhan dengan obat-obatan yang belum tentu ya, belum dapat dianalisis apakah itu manjur atau tidak, apakah itu efektif atau tidak. Kemudian baru menyimpulkan bahwa Amir kena guna-guna dari teman atau musuhnya, seperti itu. Itu secara pendekatan non-ilmiah. Namun ketika seorang akademis atau seorang yang mungkin lebih mempercayai logika itu melakukan menjawab atau menemukan solusi dari Amir sakit perut selama seminggu itu, yaitu lewat pendekatan ilmiah. Dengan cara apa? Satu, cari data di lapangan Amir sebenarnya makan apa. Jika memang dapat ditelusuri si Amir ini sebelumnya riwayat makannya seperti apa. Kemudian periksa ke dokter yang tentu merupakan tindakan akademis ya, tindakan yang ilmiah, yaitu periksa ke dokter. Kemudian bisa melakukan tes laboratorium terkait apa sebenarnya kandungan yang dimakan oleh Amir, kemudian pengobatan secara rutin atau terapi, hingga dapat disimpulkan bahwa Amir misalnya mengalami keracunan. Nah, jadi pendekatan-pendekatan seperti itu dapat ditelusuri melalui pendekatan ilmiah. Jadi jelas ya, jika nanti Anda mendapati sebuah permasalahan karena kita dalam ranah akademis, maka kita harus mencari jawabannya lewat pendekatan ilmiah. Apapun permasalahan di lingkup yang Anda temui gitu, permasalahan apa nantinya yang akan menjadi topik dalam tugas akhir Anda, itu bisa dibedah berdasarkan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah tentu berbeda. Ya, berdasarkan beberapa spesifikasi, pendekatan ilmiah dan non-ilmiah itu terdapat perbedaan. Pendekatan ilmiah itu perumusan masalahnya jelas dan spesifik ya. Itu yang kita kehendaki nantinya ketika Anda menulis tugas akhir atau skripsi. Kemudian masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris ya. Misalnya diukur itu berdasarkan data kualitatif atau data kuantitatif. Kualitatif itu berdasarkan kualitas atau dinarasikan atau dideskripsikan seperti itu. Kemudian berdasarkan kuantitatif itu bisa diukur berdasarkan angka-angka dan juga nanti dijabarkan dalam bentuk diagram,
chart atau smart art seperti itu. Jadi nanti bisa memilih berdasarkan metode yang digunakan juga. Kemudian jawaban permasalahan didasarkan pada data. Tentu jelas ya, kalau Anda tidak punya data, tentu Anda tidak dapat berbicara dan tidak dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Data itu adalah sebuah gambaran dan nantinya akan dianalisis berdasarkan metode ilmiah sehingga dapat merumuskan atau dapat menentukan jawaban yang tepat. Kemudian proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Nah, ini logika yang benar ini cenderung pada bermuara pada metode penelitian, teknik penelitian di dalamnya yang digunakan ya. Jangan sampai misalnya permasalahan Anda adalah permasalahan mengenai mengenai sosial ekonomi seperti itu. Nah, sosial ekonomi dan dampaknya seperti itu. Jadi Anda gunakan metode yang tidak dapat menjawab terkait permasalahan tersebut. Jadi pengambilan keputusannya pun bisa saja keliru karena metode yang digunakan tidak tepat seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan siap atau terbuka diuji oleh orang lain. Jadi inilah yang nantinya akan mengakibatkan atau dapat menimbulkan penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang diperbaiki, diperbaharui, dikembangkan seperti itu ya, dan juga dibantahkan misalnya gitu ya. Jadi ini adalah ilmiah ini terus berkembang, terus up to date dan dapat pula menggantikan satu dengan yang lainnya. Ketika berbicara mengenai metode ilmiah, apakah sebenarnya definisi dari metode ilmiah? Banyak sekali ahli yang memberikan definisi mengenai metode ilmiah itu sendiri. Nah, metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur yang logis yang terdiri atas tahapan kerja. Adapun tahapan kerja yang dibutuhkan untuk dapat membuat metode ilmiah itu adalah adanya kebutuhan objektif ya. Jadi objektif bukan subjektif gitu. Boleh masalahnya berdasarkan atas permasalahan pribadi tetapi kebutuhannya itu harus objektif. Artinya nanti penelitian ini berguna juga dan bermanfaat bagi orang lain atau pembaca lain yang kebetulan membaca tugas akhir atau penelitian Anda. Kemudian perumusan masalah tadi sudah saya jelaskan bahwa harus jelas dan spesifik dan terukur ya. Jelas ruang lingkupnya, spesifik itu khusus. Jadi jangan membahas permasalahan yang terlalu besar. Jadi lebih spesifik itu lebih bagus kalau perumusan masalah dalam penelitian. Kemudian pengumpulan teorinya harus berkembang dan relevan. Jadi jangan pengumpulan teori yang digunakan itu pada zaman lampau. Jadi mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Kemudian perumusan hipotesis itu didukung teori dan asumsi fakta di lapangan. Tentu ya, bagaimana Anda menghubungkan atau mengkaitkan teori dengan apa yang terjadi. Istilahnya kalau Dasein dan Dasein ya. Jadi apa yang ada di dalam teori itu sesuai tidak dengan fakta yang ada di lapangan. Jika bertentangan itu menjadi sebuah temuan yang menarik ya. Tapi jika bagaimana sebenarnya keterkaitan antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian itu sendiri? Nah, di sini ada segitiga gitu ya, bukan segitiga bermuda, tetapi segitiga yang dapat menjelaskan letak keterkaitan antara ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian itu sendiri. Metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, menjadi kerangka dasarnya ya, jadi Anda harus tahu metode apa yang digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan dan mencarikan solusinya. Di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah itu. Dengan demikian, tidak akan terjadi penelitian tanpa didukung ilmu pengetahuan sebagai pendukung dan metode ilmiah sebagai sarana pemecahan masalahnya. Jadi ini selalu berkaitan ya, bahwa ilmu pengetahuan, penelitian, dan metode ilmiah itu menjadi kerangka dasar di dalam Anda mencari permasalahan, kemudian merumuskannya, menggunakan pisau analisis yang tepat, dan juga nanti merumuskan jawabannya. Sehingga nanti penelitian Anda benar-benar menjadi temuan yang menarik dan juga bermanfaat bagi kehidupan orang banyak.